Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas dan akhina fillah imam kita Syekh Masyhudi beserta para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali. Semoga jamaah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan, perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di halaman 11. Di tengah-tengah itu ada maqalah yang ke-15, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Wal maqalah al-khamisata asyarah. Nasihat yang ke-15. Ruwiya anna rajulan min bani Israil jama'a 80 tabutan min al-ilm. Diriwayatkan bahwa ada seseorang dari kaum Bani Israel. Orang ini jamak mengumpulkan, ya, 80 peti minal ilmi, dari ilmu. Artinya ilmunya itu dikumpulin sampai 80 peti, ya. Wal hali annahu lam yantafi' bi ilmi. Sayangnya ilmunya begitu banyaknya, sebanyak 80 peti itu bukunya, ya. Tapi ilmunya katanya tidak bermanfaat untuk dirinya. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyihim alaihi salam. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada nabi mereka, anna tafsiriyah qul li hadzal jami'. Penafsirannya katanya, katakanlah kepada orang yang mengumpulkan litilkal kutub, itu bukunya sampai 80 peti. Kalau satu petinya sekardus karton Marlboro. Ya, dulu kami mau pulang dari Mesir ke Indonesia, ya. Dan kitab-kitab banyak itu. Itu kami sama istri berdua-duaan aja tuh. Kita masukin ke karton Marlboro, kan besar tuh. Ya. Dulu bayarnya satu karton sekitar berapa ya? $35 apa. Ada sekian puluh karton kita bawa. Nah, ini kitabnya sebanyak 80 peti. Kalau satu petinya 100 kitab, udah berapa itu? Ya, tapi katanya ilmunya enggak manfaat ya. Karena apa tuh? Nah, ya. Ada ilmu yang kagak manfaat buat dirinya. Qul li hadzal jami' li tilkal kutub. Katakanlah kepada orang yang mengumpulkan buku-buku itu, lau jama'ta katsiran minal ilmi. Ya. Jika engkau mengumpulkan banyak banget daripada ilmu, lam yanfa'uka, tidak akan ilmu itu bermanfaat kepadamu, illa an ta'mala bi thalathati asya', kecuali Anda melakukan 3 perkara. Jadi syaratnya ilmu kita mau berkah, mau bermanfaat, ya, itu kita harus melakukan 3 perkara. Apa yang pertama? La tuhibbud dunya.
Jangan Anda cinta habis-habisan sama dunia. Ingat, wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, negeri akhiratlah yang utama dan yang kekal. Ai mata aha wa zakhrafaha. Artinya ya, mata keindahan dunia, kemergelapan dunia. Falaisat, maksudnya ad-dunya dibuang. Falaisat ad-dunya bidaril mu'minin. Karena dunia ini bukannya rumahnya orang mukmin. Ada hadis lain, kalau dunia sijnul mu'minin, penjaranya orang mukmin, tapi apa? Istananya orang kafir. Apa maksudnya? Kita orang mukmin tuh kagak boleh semuanya. Ini hukumnya haram. Oh ini makruh. Rasa kita kayak sempit banget. Tapi kalau kita ngikutin peraturan itu, ngikutin atau Allah atau Rasul, jadi kita ya mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tujuan orang mukmin adalah akhiratnya. Al-fa'u li-ta'lil. Fa'nya ini li-ta'lil. Ya, agar atau supaya. Ai li'annaha laysat dara jazain lil mu'minin. Karena dunia itu bukanlah rumah balasan untuk orang-orang mukmin. Fa inna dara thawabihim al-jannatu. Sesungguhnya rumah ya pahala orang-orang mukmin adalah surga. Ya kita mintanya Bapak Ibu kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang pertama ya, kalau ilmunya mau bermanfaat jangan cinta habis sama dunia. Jadilah dunia sebagai ladang untuk mencari akhirat ya. Sarana kebahagiaan akhirat. Yang kedua, wala tusahib asyaitana. Jangan Anda berteman ya dengan setan. Al-Quran sudah jelas tuh, inna syaitana aduwwun, musuh bagi kalian. Ada lagi aduwwun mubin, jelas-jelas musuh kita. Nah, maka janganlah kalian berteman dengan syaitan ya. Bi antutia amrahu ya, dengan mentaati perintah syaitan. Gitu. Bi mukhalafati amrillah. Kalau ngikutin perintah syaitan berarti apa? Mukhalafah. Ya kita bertentangan, menyalahi perintah Allah wa rasulih dan rasulnya. Falaisa birafiqil mu'minin. Setan itu bukannya temannya orang-orang mukmin ya. Artinya lianna syaitana laisa rafiqan lahum. Karena syaitan itu bukanlah temannya orang mukmin. Kemudian yang ketiga ini ya, kalau ilmunya mau bermanfaat, wala tu'dhi ahadan min ibadillah. Jangan menyakitin seorang pun daripada hamba-hamba Allah. Nah, di sini kita diajak ya untuk menjaga lingkungan kompleknya agar harmonis semuanya. Dan sampai satu sama lain saling menggunjing. Tu'dhi itu menyakiti bisa dengan lisan, bisa dengan tangan. Makanya orang muslim definisi apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang tetangga kita itu selamat dari apa? Pedesnya, ya, jahatnya apa? Lisan kita dan tangan kita. Jadi kalau mengaku orang muslim, kita harus jaga lisan kita jangan sampai menyakiti tetangga kita. Ya. Kemarin yang pernah kita sampaikan hadis Mu'adz bin Jabal yang begitu panjangnya, ya, amal ibadah kita habis tuh, terjegal semua di langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 karena amradul qulub. Itu Mu'adz terseduh-seduh, ya, nangisnya, ya Rasulullah, anta Rasulullah,
wa ana Mu'adz bin Jabal. Kalau engkau mah Rasul, insyaallah selamat dari itu semua, daripada amradul qulub. Kita ya, apa kata Nabi? Ya sudah, kalau gitu amalkan ya. Apa amalnya? La tu'di ahadan minal muslimin wa khasatan hamlatal Qur'an. Jangan kau sakiti seorang pun daripada orang muslim, khususnya para ahli Quran, para ulama. Jangan ya, nanti kena ketula apalagi sama ulama ya. Jangan suka ngata-ngatain yang kagak-kagak. Sama sesama kita aja kagak boleh ya. Taib. Falaisa, katanya, falaisa bihirqatil mu'minin ya. Menyakiti orang itu bukannya pakaiannya orang mukmin. Orang mukmin itu lisannya selalu terjaga, kata-katanya teratur, tingkah lakunya penuh dengan perhitungan, ada ilmu. Katanya in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Kita diajak menabi, kalau pengen melakukan apa saja pikirin dulu, renungin dulu. Kalau bakalan ujungnya baik, kerjakan. Kalau bakalan ujungnya menjadi pecah umat, ya ribut, kegaduhan, diam aja dah. Ya, diamnya selamat ibadahnya. Gitu. Ai di anna idza'a laisa, katanya sana'ata. Karena menyakiti itu bukannya apa? Produknya orang mukmin. Orang mukmin itu produknya selalu baik, menebarkan keselamatan, kebaikan, nolong orang gitu. Maka kalau ada yang menindas, ada yang nyakitin, ya, ada yang ngomongnya kagak baik, memfitnah, itu bukan orang mukmin. Ya. Wal maqalatu as-sadisata asyarah. Makalah atau nasihat yang ke-16. An Abi Sulaiman Ad-Darani Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Ya. Dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Ini Ad-Darani ini nama sebuah desa ya. Abdurrahman bin Atiyah, kayak kelenderi gitu ya. Orang dari mana nih? Oh, ini dari Palembang, Palembangi gitu ya. Madura, Madurawi. Kalau Pak Ustaz dari mana? Jawi. Ya, dinisbatkan kan. Ad-Darani ya. Kayak Imam Abdul Qadir Jailani kan Al-Jailani, itu Jailani nama desa. Ya. Jadi Abi Sulaiman Ad-Darani Abdurrahman bin Atiyah, semoga Allah ridho kepadanya. Nah, disebutnya Daran adalah qaryatun min qura Dimashqin. Daran adalah sebuah nama desa dari desa-desa yang ada di Damaskus. Ya. Mata sanata khamsa asrata wa mi'atain. Beliau meninggal dunia pada tahun 215. Ya. Annahu qala fil munajat. Nah, beliau pernah berkata dalam munajatnya kepada Allah, Ilahi la in talabtani bi dhanbi la atlubannaka bi afwik. Wah, cakap banget. Ilahi, wahai Tuhanku, la in, nah, ada syarat, jika talabtani, jika engkau menuntutku ya Allah, bidzambi, dengan sebab dosaku, la'atlubannaka, pakai taukid juga, pasti aku akan tuntut kepadamu, aku akan minta kepadamu apa? Minta ampunanmu. Ya. Munajatnya, ya Allah, jika engkau cecer terus kesalahan-kesalahanku ya Allah, aku akan minta ampunanmu ya Allah. Lianna maghfirataka awsa min dunubi, karena ampunanmu pastinya lebih besar daripada dosa-dosaku. Ya Bapak Ibu, jangan pernah putus asa. Ya, rahmat Allah jauh lebih besar daripada
ya, marahnya, ghadabnya. Terus aja minta. Mereka man qara'a al-baba yushiku ayyafah. Barang siapa terus mengetuk pintu Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya insyaallah akan Allah buka. Yang kedua, munajatnya. Wala in talabtani bi bukhli, ya, biman il wajibi au man il sa'ili mimma fuddila indi la atlubannaka bi sakhawatin, ya Allah. Tuhanku, jika engkau tuntut aku karena kebakhilanku, ya, biman il wajib, atau tidak memberikan yang sesuatu yang wajib yang seharusnya aku keluarkan, gitu, dari harta yang Allah berikan kepada kita. Au man isail, atau saya enggak memberikan kepada pemimpin, orang minta-minta datang kita enggak kasih, ya. Mimma fuddil indi, dari apa karunia yang engkau berikan kepadaku. La atlubannaka, ya, pasti aku akan mohon kepadamu, aku akan minta kepadamu bisa khaik, dengan kedermawananmu, ai bikarabik, dengan kemuliaanmu. Gitu. Bahasa mudahnya, ya Allah, jika engkau tuntut aku ini orang bakhil, enggak pernah mengeluarkan zakat, sedekah, ada orang minta-minta aku enggak kasih, ya. Ada itu semua adalah karunia darimu ya Allah kepadaku. Aku akan mohon kepadamu kedermawananmu, kemuliaanmu. Berikutnya yang keempat, wala in adkhaltanin nara, ya Allah, seandainya juga ujung-ujung yang kemasukan aku ke dalam nerakamu, la akhbartu ahlan nara, niscaya akan aku beritakan kepada seluruh penduduk neraka, bi anni uhibbu, bahwa aku cinta kepadamu ya Allah. Cakep ayahku ya. Nanti ibu pulang, ibu ganti, ya, yang tadi nisbatnya ke Allah ke suami. Bagus-bagus nilai. Ya. Papa, kalau seandainya mama banyak kesalahan-kesalahan, ya, seandainya papa nyalain mama terus, mama akan tetap sayang sama bapak. Dan bapaknya makin sayang terus, Bu. Ya. Kalau bapaknya marah-marah, dia lawan marah-marah, jadi perang gitu. Ya, ini khitabnya ke Allah. Bila ganti aja ke suami, ya, atau ke istrinya, gitu ya. Ambil yang hikmahnya. Taib. Walain adkhaltani nara, udah ya. La akhbartu ahlan nara bi anni uhibbu. Cakapan tuh kan. Wal maqala as-sabi'ata asyarah. Nasihat yang ke-17. Qila, dikatakan, as'adun nas man lahu qalbun alimun. Ya, manusia yang paling bahagia adalah orang yang memiliki hatinya yang luas dengan ilmu pengetahuan, alim, ya. Bi anna Allah ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdhin kana. Orang yang paling bahagia, orang yang hatinya tuh luas mengetahui bahwa Allah itu, katanya, ya, senantiasa bersamanya di mana saja. Dia merasa selalu dilihat Allah, merasa selalu diawasi Allah. Ya, kita kan kalau diawasin terus akan selalu waspada, jangan sampai melakukan kesalahan. Allah selalu bersamanya, melindunginya, ada kasih sayangnya, ada keberkahannya, ya. Katanya. Kemudian yang kedua, wa badanun sabirun, ya, ala ta'ati wal marazi. Manusia yang paling
bahagia adalah dia punya badannya tuh sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wal marazi, ya, punya keteguhan yang kuat kepada agama. Jadi bapak-bapak nih Allah kasih mudah aja melangkahkan kakinya ke masjid, enteng aja. Ada majelis taklim di masjid, semangat pengen datang aja. Kan ada bapak-bapak, mohon maaf, ada orang-orang tuh majelis selain ilmu itu kakinya gampang banget. Bahkan dia modalin tuh. Dia sempat-sempatin datang ke setiap majelis apa. Misalnya majelis nonton bola, majelis macam-macam dah ya. Tapi ke majelis ilmu berat banget kakinya. Alasannya banyak banget. Besok rapat nih. Besok kerja. Sakit gigi, mules. Apalagi Pak? Banyak banget alasannya. Kalau hadir di majelis ilmu. Ya. Manusia yang paling bahagia adalah orang yang badannya dikasih sabar, tahan ya dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan dalam memegang teguh ya kebenaran agamanya. Wa qanaah ay ar-ridha. Nah, berikutnya orang yang qanaah. Manusia yang paling bahagia ada manusia yang memiliki qanaah ay ridha bima fil yadi min qismatillah ta'ala. Orang yang ridho, orang yang nerima ya apa yang ada di tangannya, apa yang dia miliki, min qismatillah, daripada takdir Allah, daripada ketentuan Allah, daripada bagian Allah ya. Wa sayakudul qalbu inda adamil ma'lufah. Dan katanya hatinya selalu ridho ya ketika dia kagak punya al-ma'lufat, hal-hal yang dia pengenin, dia nggak punya, ridho aja. Ya sebetulnya sih tetangga kita punya mobil, kita pengen ya punya mobil ya. Tetangga kita punya motor, kita pengen punya motor, pengen. Ya. Tapi kepengenan itu jangan jadi hasad gitu. Jangan jadi iri, jangan dengki. Kita Allah kasih ini alhamdulillah aja. Ya. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah kasih ya, mobil. Makanya katanya kalau ngeliat tetangga beli mobil, cepat-cepat baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa untuk membentengi jiwa kita agar enggak cepat-cepat terjangkit penyakit hasad. Ya, hasad apa? Malaikat berada di langit yang kelima. Amal ibadah kita runtuh semuanya gara-gara di hati kita ada hasad. Orang hasad itu tandanya orang yang kagak suka dengan ya ketentuan Allah. Tetangganya dapat ini dia marah-marah, nggak suka. Bahkan tetangga saya ada tuh Pak, tetangganya beli mobil dia stres dia. Iya, pusing gitu. Ada juga yang mati. Alhamdulillah. Baik. Jadi bapak-bapak itu ya manusia yang paling bahagia, manusia yang selalu merasakan Allah bersamanya di setiap tempat. Badannya sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Hatinya penuh dengan rasa ridho, qanaah, terima ya terhadap apa yang ada yang Allah telah tentukan. Kalau kagak punya dia ridho, nggak ngedumel, enggak. Kisah cerita ya, ini kenyataan betul gitu. Saya bawa jamaah umroh, kebetulan saat itu tinggalnya di hotel Tower Zamzam. Ya, kita saat itu Tower Zamzam masih belum jadi, masih finishing itu bawahnya. Kita sudah top wada, mau pulang nih, ya mau pulang. Sudah berpulang, siap-siap berzuhur, makan siang, turun kita. Ternyata ada jamaah saya yang kayak orang kesurupan, ibu-ibu.
badannya gede. Ya. Dia pencet les di lehernya. Dia bilang mati gitu. Jamaah udah mulai turun, pas gambarnya belum turun. Terus ada yang datang, Kiai, ibu itu kayak kesurupan. Dia manggil imam. Dia manggil imam. Imam siapa? Dia nyebut Pak Salahuddin. Wah, saya. Ayo kita naik ke atas. Itu pas kita datangin, subhanallah, orangnya gede banget, ibu-ibunya. Ya, dia mati gitu. Saya ya sebisa saya baca-bacain, dia sadar tuh keluar setan ya tuh, masukan jin namanya. Ya, terus lemes dah, orang habis jin kan, jin keluar lemes banget. Orang badannya besar kita nggak ada yang kuat bawa, ya tolong orang hotel bawa ke rumah sakit, dirawat kakinya tuh. Baru kita mau pulang tuh ya. Saya tanya mak adenya, dia bertiga, umroh bertiga nih, ya. Itu kakaknya yang paling tua, adenya, dua-duanya adenya. Ibu kenapa ini kakak? Ini kiai tadi pas habis kita tahu wada, ini kakak tahu sumpah serapah depan Ka'bah, marah-marah kayak dia kagak ridho itu. Dia bilang, ya Allah kenapa engkau tidak adil kepadaku, mukaku lebih jelek daripada. Jadi emang kebetulan ini kakaknya mukanya lebih kurang cantik daripada dua adiknya. Dia nyalain bapaknya, nyalain ibunya. Yang kedua kebetulan ekonomi keluarganya juga kagak bagus, ya sebagus adiknya berdua. Itu dia ngedumel gitu. Ya. Kan katanya kagak boleh kita di Ka'bah doa yang jelek-jelek, nggak boleh. Ya, Allah juga nggak terima tuh. Makanya ketika Rasulullah mencium Hajar Aswad, itu kan ditemani oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi itu bersenyum, menangis, menetes air matanya. Ya Umar, hahuna al-abarat. Umar, di sinilah tempat meneteskan air mata. Air mata penyesalan, tobat, syukur. Gitu. Ya. Kemudian di masa Sayyidina Umar menjadi khalifah, Rasulullah wafat dengan jadi Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Naiklah Sayyidina Umar jadi khalifah. Beliau juga ke Ka'bah. Dia ditemani oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, khalifah yang keempat. Kemudian beliau ini mencium Hajar Aswad. Beliau bilang begini, ya Hajaru, wahai batu, ya. Laula anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbilu ma qabaltu. Wahai batu, ya. Seandainya aku belum pernah melihat Nabi menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Jadi mencium Hajar Aswad juga sunnah fi'liyah. Nabi pernah mencium. Ya, enggak wajib sunnah. Ya. Tapi kalau teman-teman jamaah dari Kalimantan tuh, wah, itu kayaknya kalau umroh harus cium Hajar Aswad. Ada sebuah keyakinan begitu, kepuasan. Tapi kita sampaikan hukumnya kagak wajib. Ya, sunnah. Akhirnya Pak Imam Ali dengar, ya, belum melihat tuh. Wahai batu, katanya, kalau aku belum pernah melihat Nabi menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Innaka, katanya, hajarun la yadur wa la yanfa. Katanya begitu kata Umar. Kamu hanya batu, kagak bisa memberikan mudarat dan kemanfaatan. Imam Ali protes, la ya Amirul Mukminin. Imam Ali ini namanya Madinatul Ilm, ya. Nabi Madinatul Ilm wa ana babuha. Apa kata Imam Ali? La ya Amirul Mukminin, tidak, ya. Innahu yadurru wa yanfa'u bi'idznillah. Ya, batu Hajar Aswad ini akan bisa memberikan manfaat dan kemudaratan dengan izin Allah. Ya, makanya kita nggak boleh kan, ya, hormatul Ka'bah, hormatul tempat-tempat yang mulia, ngomong sembarangan.
Oh begitu Bu ya, iya saat itu. Nah saya dapetin memang di Ka'bah itu Pak, di Masjidil Haram itu juga ada jinnya tuh Pak, ada jinnya. Ya, saya dapetin banyak, kuat malah jinnya di situ. Ya dulu kan tempat berhala-berhala. Apalagi di Arafah, di Arafah kalau Arafah itu jin teriak-teriakan tuh kalau kita pada berzikir. Baik. Wal maqalah atsaminata asyarah. Maqalah nasihat yang ke-18. An Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu. Innama halaka man halaka qablakum minal umami. Sesungguhnya atau hanya saja ya umat-umat ya gini. Sesungguhnya hancurlah, celakalah ya siapa dari umat-umat sebelum kalian bisalah sati khisalin karena 3 faktor ya. Jadi ada umat-umat sebelum kalian ya itu hancur, rusak karena 3 faktor. Pertama bifudulil kalam. Kalau ngomong dia fudur, berlebihan, kagak mau kalah sama temannya, seakan-akan dia lebih hebat dari yang lain. Ya, nanti ada fudul kalam dalam tarbiyah, ngomongnya yang secukupnya aja. Kalau jelek diam aja dah. Ada yang dengan tasbih. Fudul kebanyakan tidur, fudul sama makanan. Ini 3 nih. 3 hal ini dijaga, Bapak Ibu jadi waliullah. Para waliullah itu dia kuat puasanya, mensedikitkan makanan. Kuat bangun malamnya munajat. Ya, hampir matanya enggak tertidur. Beribadah. Terus yang ketiga, jaga lisannya. Ya. Kalau enggak baik-baik dia diam aja banyakan atau banyak baca Quran dan berzikir. Wa huwa ma la khaira fihi fid dini wa dunya. Ya. Ini fudul kalam, ungkapan-ungkapan yang berlebihan yang kagak ada kebaikannya dalam hal agama dan dunia. Yang ngomongnya apa aja ngomong kagak jelas ya. Yang malah yakni. Kemudian wa fudul ta'am. Nah, ya. Berlebihan dalam makanan. Wa huwa ma la ya'nihi aladin. Itu yang tidak ada kaitannya dengan agama. Kali dia makan banyak besoknya mau perang kali ya badannya kuat, dia kagak makan doang banyak habis itu maksiat kali itu bilang. Ada istilahnya orang yang banyak makannya, banyak tidurnya, gede syahwatnya, neraka lebih dekat kepada dirinya. Kapan begitu ya. Yang ketiga wa fudul manam, ini kelebihan kalau tidurnya. Wa huwa la yanfa'uhu fid din. Ya, kalau lebih banyak tidurnya kagak bermanfaat dalam agama. Cukup kita Bapak Ibu ya untuk kesehatan tuh 8 jam dah ini yang standarnya. Tapi justru kaum bapak itu sebagian tua ahli-ahli ibadah juga enggak lagi 8 jam ya. Ya. Ada orang-orang yang malah yang kuat bangun malam. Orang bangun malam tuh Bu, ya. Walaupun dia kayaknya kurang tidur, tapi spiritualnya kan tinggi, naik. Ya. Coba bapak-bapak lihat, ada orang-orang yang makan telur setiap hari berapa? Atau 2 kilo misalnya. Mungkin dia mengangkat berat, beban kuat, tapi pas dia jalanin syariat dia berat banget. Ke masjid dia berat, baca Quran dia berat, hadir majlis ilmu dia berat. Ya. Jadi apa? Zahirianya matang, tapi batinianya lemah. Ya. Wal maqalah at-tasiyata asyarah. Maqalah yang ke-19. An Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Al-wa'izu lahu lisanun fir raja'i khususan wa kalamun fil ma'rifati. Kharaja ila balkhin wa aqama biha muddatan
wa raja'a ila Nisaburi wa mata biha sitta thaman wa khamsin wa mi'atain. Nah, ini cerita. Makalah yang ke-19 dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ya, al-wa'iz, orang yang suka memberikan nasihat, ya. Lahu lisan, dia punya lisan, berrajai, dalam berharap, ya. Khususnya wa kalamun fil ma'rifah, dan dia juga punya kalam tentang ma'rifat kepada Allah. Suatu hari dia kharaja ila Balkh, dia keluar ke salah satu tempat, ya, kalau nggak salah di daerah Baghdad, ya, di Nisaburi, bukan dekat Nisaburi, apa di daerah Rusia. Wa aqama biha, dia tinggal dia di Balkha, ya, muddata, beberapa saat. Wa raja'a ila Nisaburi, lalu dia kembali lagi ke Nisaburi. Wa mata biha, dan wafat di Nisabur tahun 258, ya. Dia berkata, tuba, ini nasihatnya, beruntunglah liman taraka dunya qabla an tatrukah. Beruntunglah orang yang sudah lebih duluan meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, ya. Ai al khairul katsiru, kebaikan yang banyak, di mana tuba, ya. Liman sarafa amwalahu, bagi orang yang menghabiskan harta-hartanya fi anwa'il bir, dalam bentuk-bentuk kebaikan. Bapak Ibu punya harta banyak, dia habiskan buat sumbang masjid. Ada pesantren, anak-anak yatim yang disumbang, dibantu. Ya, ini AC rusak, dibeliin, gitu. Artinya uangnya habis buat jalan Allah. Ya. Qabla dhihabihi anhu, sebelum harta itu pergi darinya. Kan ada Bapak Ibu, ada uang itu habis buat sia-sia doang, habis buat ngegemukin nafsunya aja. Saya pernah perjalanan dari Kuala Lumpur, Singapura, ya, naik kapal feri yang 3 lantai. Saya bawa kebetulan jamaah khusus, ya. Terus kata jamaah ini, para bos, Kiai, mau tahu nggak Kiai apa Pak? Ini di atas lantai 3 itu ada tempat perjudian terbesar. Taruhannya bukan jutaan lagi, ratusan juta lebih. Kiai jangan tanya, biar Kiai tahu. Oke Pak, saya ikutin, naik ke atas. Jadi dia menjudinya pakai game gitu, ya. Itu kalau udah kalah, misalnya kalah sekian ratus juta, itu dia duduk di mejanya, ditaruh ini semacam kayak pil obat apa tuh. Akhirnya dia ini tenang, dia nge-play lagi, dia main lagi. Jadi kagak sadar dulu beberapa kali kalah. Jadi ada orang yang bisa menghabiskan uang dalam satu malam miliaran. Dalam maksiat semua ada orang itu, ya. Makanya daripada habis buat yang kagak jelas, mendingan habis buat amal soleh, ya, sedekah, bantu orang yang kagak mampu, buat berangkat haji kek, umroh kek, gitu, ya. Jadi ai al khairul katsiru, kebaikan yang besar. Artinya beruntunglah orang yang menghabiskan harta-hartanya dalam berbagai macam kebaikan. Qabla dhihabihi anhu, ya, sebelum hartanya itu pergi dari dirinya, ya. Banyak banget caranya. Saya ada jamaah ini khusus, saya ceritanya yang kenyataan. Saya jamaah di Gorontalo, ya. Ada satu rumah, tetangganya mau berangkat umroh, dia ngeliatin nih bapak-bapak pengen umroh, ya. Akhirnya dia hubungin anaknya di Jakarta, di Jakarta udah punya penghasilan. Oh bapak mau umroh, iya, dikirimin uang tuh, dikirimin. Ini bapak habis pegang uang lupa dia, bukan dia bayar daftarin umroh, dia rapihin rumahnya,
Dia beli motor. Ya. Apa yang terjadi itu? Enggak lama itu rumahnya kebakaran, motornya tabrakan. Akhirnya agak dapat kebaikan. Ya, habis uangnya begitu aja tuh. Agak ada nilainya di mata Allah ya. Baik. Wa bana qabrahu qabla ayyudkhilahu. Ya. Beruntunglah katanya orang yang membangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalam kuburan itu. Bagaimana membangunnya? Bi an 'amila ma fihi nisu fil qabri. Ya, dia melakukan ya amal-amal yang nanti menjadi temannya di kuburan. Ya, amal soleh, sedekah. Ya, jadi amalnya menemaninya nanti di kuburan. Wa arda rabbahu, dan dia ridho kepada Tuhannya bimtithali amri, dengan melaksanakan perintah Allah, wajtina bin nahyihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Qabla ayyalqahu bil maut, sebelum dia bertemu dengan kematian. Jadi Bapak Ibu, beruntunglah orang-orang yang apa? Dia sudah menyiapkan amal soleh, namanya istidadah. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, man aqyasun nas? Nabi, siapa orang yang paling cerdas, yang paling pintar? Nabi enggak bilang profesor, doktor, enggak kan? Peneliti, enggak. Apa kata Nabi? Yang paling pintar, aktsaruhum dzikran ilmu. Orang yang paling sering mengingat kematian. Wa amila ba'dal maut, dan dia beramal siap-siap untuk setelah kematian. Amal soleh. Kita meninggalkan apa Pak? Rumah yang besar kita kagak bawa, istri yang cantik kita kagak bawa, mobil yang bagus kita nggak bawa. Apa yang kita bawa? Hanya dua, kain kafan dan amal soleh. Ya, maka orang yang bahagia, yang beruntung apa? Dia sudah membangun kuburannya, artinya dia membangun ya dengan amal soleh sebelum dia dipanggil oleh Allah. Udah ya, lanjut jawab aja ya. Ya Ustaz. Yang mau bertanya, mohon jalan. Udah jelas dah, saja jelas. Atau udah tanda-tanda azan, takut materinya udah, kamu pertanyaan biar tambah luas. Kalau enggak merasa jelas ya kita tutup, alhamdulillah. Ya. 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 Ya, sebelum dunia meninggalkannya. Beruntunglah orang yang meninggalkan dunia ya sebelum apa tadi? Iya. Beruntunglah orang yang meninggalkan dunia. Ya. Iya, sebelum dunia meninggalkannya. Tadi artinya beruntunglah orang-orang yang itu memiliki kebaikan yang banyak, ya, dia punya harta semuanya, dia habiskan untuk jalan Allah itu. Kan habisnya tapi buat jalan Allah. Ada dihabiskan oleh Allah, diambil hartanya itu dengan cara Allah yang berbagai macam caranya banyak. Berarti dia ditinggalkan oleh dunia. Apa yang dia miliki tetap habis-habis saja dengan cara Allah. Ada gambar Ustaz, surah apa tuh? Ya, digambarkan orang kalau dia keluarin zakat aja kan tambah berkah, nemu, berkembang. Dia tahan zakatnya. Apa? Itu sawahnya yang begitu banyaknya
lokasi angin bertiup kencang, kebakaran semuanya. Itu namanya ditinggalkan oleh kekayaannya itu dunia itu. Ya. Ya beruntunglah orang-orang yang hartanya tuh habis untuk Allah, untuk akhiratnya. Ya, sebelum Allah habiskan, sebelum Allah ambil. Nah, sebelum Allah ambil, sebelum dunia ninggalin kita, lebih baik kita habiskan dunia untuk kebahagiaan kita di akhirat. Ya. Bapak-bapak ada Pak? Paham insyaallah? Oke, paham kita alhamdulillah. Ini temanya nggak terlalu berat, tapi ini ya kita amalkan ya. Banyak hal-hal yang kita dengar namanya mutiara-mutiara ya yang keluar dari orang-orang soleh ya, dari Rasul, para sahabat, orang yang mulia, orang-orang yang telah mentarbiyah dirinya, sudah mengharap dekat sama Allah, dia muhasabah diri, muraqabah diri ya, yang kata-katanya betul-betul mutiara, kagak ada bawaan hawa nafsu itu. Semuanya kata-kata yang menghantarkan kita kepada Allah. Nah, kita amalkan ya, dan kita jadikan sebuah wirid kita untuk dekat kepada Allah. Mari sama-sama kita baca doa, semoga apa yang kita dengar, yang kita baca, Allah kasih tambah paham, yang menjadi sebuah keyakinan dan bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab nasaihul ibad fardurhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.